Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024, LPTK Univet Bantara Sukoharjo, akan memaparkan hasil diskusi, ujian akhir semester 1 kami yaitu kampanye praktik baik, dalam mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Dengan dosen pengampu Ibu Nurnaningsih MPD. Anggota kelompok kami yaitu Dinda Alvina Adiestiara Putri, Elyani Mahmudah, Ignatius Bambang PH, Miarti, Nur Endah Wulandari, dan Rimbawati. Kampanye praktik baik, penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD di SD Negeri Joho 01 Kabupaten Sukoharjo. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada ZPD yang dilaksanakan di SDN Joho 01 yaitu fokus pada penerapan scaffolding untuk membantu peserta didik kelas 2 dan kelas 4 dari beragam latar belakang sosial dan ekonomi. Mayoritas peserta didik berasal dari keluarga menengah ke bawah dengan pekerjaan orang tua sebagai buruh pabrik atau pedagang kecil. Tantangan utama adalah perbedaan dalam tingkat kepercayaan diri dan kemampuan sosial peserta didik yang sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial. Adapun pada penerapan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 2 pada materi kalimat aktif dan pasif, banyak peserta didik yang tidak memahami konsep materi yang sedang dipelajari. Peserta didik terbiasa melaksanakan pembelajaran yang disamaratakan tanpa melihat perbedaan latar belakang kemampuan maupun sosiokultural yang dimiliki peserta didik. Hal tersebut pun terjadi pada peserta didik kelas 4 pada mata pelajaran pendidikan Pancasila, materi hak dan kewajiban di sekolah. Masih banyak peserta didik yang tidak memahami konsep materi yang dipelajari pada pembelajaran pendidikan Pancasila. Peserta didik juga masih terbiasa melaksanakan pembelajaran yang disamaratakan tanpa melihat perbedaan latar belakang kemampuan maupun sosiokultural yang dimiliki peserta didik. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa peserta didik memiliki beragam kemampuan dan latar belakang baik dari aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda dari setiap diri peserta didik. Oleh karena itu, guru berperan untuk memberikan fasilitas pembelajaran yang sesuai dengan latar belakang dan kemampuan peserta didik. Selain itu, guru juga dapat mewujudkan ketercapaian tujuan pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik, yang dapat dilakukan dengan merancang pembelajaran dengan metode dan teknik pembelajaran yang tepat. Adapun teknik yang dapat digunakan agar kemampuan peserta didik dapat berkembang yaitu dengan menggunakan scaffolding. Scaffolding adalah suatu teknik pembelajaran di mana peserta didik diberikan sejumlah bantuan, kemudian perlahan-lahan diadakan pengurangan terhadap bantuan tersebut, hingga pada akhirnya peserta didik dapat menunjukkan kemandirian yang lebih besar dalam proses pembelajaran. Lalu apa itu ZPD? Konsep ZPD, atau Zone of Proximal Development, dicetuskan oleh Vygotsky, yang memiliki arti sebagai serangkaian tugas yang sulit dikuasai anak secara mandiri, akan tetapi dapat dipelajari dengan bantuan orang lain yang lebih mampu, seperti guru atau melalui kerjasama dengan bantuan teman sejawat. Penerapan scaffolding yang dilakukan dalam pembelajaran, yaitu pada kelas 4 dan 2 pada mata pelajaran pendidikan Pancasila pada topik hak dan kewajiban di sekolah pada kelas 4 dan bahasa Indonesia, penggunaan kalimat aktif dan pasif pada kelas 2, keduanya menggunakan model Problem-Based Learning atau PBL. Adapun langkah-langkah penerapan scaffolding yaitu yang pertama pengenalan materi. Pengenalan materi dilakukan dengan cara menarik dan menyenangkan yang berpusat pada peserta didik, serta diberikan contoh yang relevan dengan kehidupan peserta didik agar mereka mudah memahami materi pelajaran. Selanjutnya penerapan scaffolding yang kedua yaitu mengelompokkan peserta didik sesuai tingkat perkembangan. Pada pengelompokan ini kelompok diberi cara heterogen, tujuannya adalah agar setiap kelompok memiliki kombinasi peserta didik dengan berbagai tingkat kemampuan sehingga peserta didik dapat saling menguatkan dan belajar satu sama lain melalui pengelompokan. Dengan ini peserta didik dapat merasakan lingkungan yang efektif dan mereka tidak hanya belajar melalui guru tapi juga melalui interaksi atau kerjasama dengan teman sejawat. Adapun langkah yang ketiga adalah guru memberikan tugas sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik.
Selanjutnya, penerapan scaffolding yang keempat adalah guru melakukan bimbingan kepada peserta didik terkait aktivitas belajarnya menggunakan metode scaffolding. Scaffolding ini diberikan saat peserta didik melakukan diskusi di mana guru berkeliling kepada setiap peserta didik atau kelompok untuk memastikan dan mengkonfirmasi dari apa yang mereka kerjakan pada lembar kerja dan memastikan apakah peserta didik bekerja dalam kelompoknya dan memberikan bantuan atau bimbingan sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif masing-masing peserta didik. Kemudian semakin lama secara perlahan peserta didik akan diberikan tanggung jawab dengan mengurangi bantuan yang diberikan hingga mencapai pada tingkat kemandirian peserta didik dalam mengerjakan tugas. Adapun tahap yang kelima yaitu melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Hasil yang dicapai dalam penerapan scaffolding. Peserta didik aktif dalam pembelajaran. 2. Terciptanya lingkungan belajar yang menyenangkan dengan adanya diskusi kelompok. 3. Kemampuan peserta didik dalam memahami materi dan kemampuan memecahkan masalah meningkat. 4. Peserta didik berani dalam menyampaikan hasil diskusi sehingga pembelajaran menjadi berpusat pada peserta didik. 5. Peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman. Pembelajaran dan replikasi. Penerapan scaffolding pada ZPD dengan menggunakan media kartu hak dan kewajiban di sekolah dan flipboard kartu kalimat aktif dan pasif, serta media audiovisual yang disajikan oleh guru. Membantu guru lebih baik dalam melakukan penjelasan. Dalam hal ini guru dapat mendorong murid untuk mengilustrasikan konsep mereka sendiri. Dengan penerapan ini diharapkan kemampuan peserta didik dapat berkembang hingga dapat tercapainya tujuan pembelajaran. Penerapan scaffolding pada ZPD dapat menjadi sebuah pendekatan pembelajaran yang dapat dilakukan guru sebagai wujud pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik terlepas dari status sosial, ekonomi, politik dan budaya peserta didik yang beragam. Demikian video kampanye praktik baik kelompok 1. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Ku tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.